Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan teruslah penuh harap hanya di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengajar dan menuntun hati kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang malam tadi. Sebagaimana Engkau menyertai kami di hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya kalau hari ini penyertaan-Mu tetap ada dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tuntunlah kami di dalam firman-Mu, agar kami dapat mengerti setiap rencana-Mu, dan kami dapat bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengertinya dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 22 April 2024, tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 16. Dalam bahasa Batak 2 Musa 20 ayat 10 onom, demikianlah dikatakan, Unang hoolo si tidak kon gabus maralohon denganmu. Janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Dia datang untuk menggenapi, karena tidak ada satupun di antara kita yang dapat melakukannya dengan sempurna. Oleh sebab itulah, dalam Keluaran 20 ayat 16 ini adalah salah satu dari 10 hukum Taurat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa, untuk mereka hidup di dalam keteraturan, hidup di dalam kebaikan dan kebenaran, agar mereka boleh hidup berdampingan, penuh kasih dengan sesama. Jangan berdusta. Ini adalah satu perintah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita untuk menjaga hubungan baik antara kita dengan sesama. Kebohongan sering dilakukan orang untuk membela dirinya, dan juga kebohongan digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat 19 ayat 16, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Di dalam kitab Imamat ini, Allah memerintahkan umat untuk tidak memfitnah, menyebarkan kabar-kabar bohong yang membunuh karakter orang lain. Zaman sekarang ini, memfitnah ini sering kita sebut dengan menggibah atau menggosip. Ya, memang menggosip itu semakin digosok semakin sip, kata orang. Semakin diomongin maka semakin menarik. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Memang itu tepat, karena fitnah merupakan pembunuhan karakter seseorang. Orang yang kena fitnah, hidupnya akan selalu dicurigai, dipandang bersalah oleh orang lain. Dan tentu orang yang terhasut fitnah, pikirannya akan
selalu negatif. Melihat orang lain kurang, melihat orang lain buruk. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dilarang untuk berdusta. Kita dilarang untuk memfitnah orang lain. Karena Tuhan tidak mau kita membuat hidup seseorang itu hancur. Kita membuat rumah tangga orang lain berantakan karena berita-berita kebohongan yang kita sebarkan. Renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk hidup di dalam kejujuran. Seperti yang saya katakan tadi dalam Matius 5:37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Karena di luar daripada itu semua, datangnya dari si jahat. Datangnya dari iblis. Janganlah kita mau dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Tetapi sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus, kita mau bertumbuh bersama, saling menopang, saling menguatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang gemar berdusta, yang suka memfitnah, adalah anak-anak iblis, anak-anak kegelapan. Oleh sebab itu, janganlah mau kita menjadi anak iblis ya. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Oleh sebab itu saudara, kita yang telah ditebus Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, telah ditebus dari perbudakan dosa, telah ditebus dari perbudakan iblis, menjadi anak-anak terang, anak-anak keselamatan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Jangan lagi kita mau hidup di dalam kegelapan, melainkan tetaplah hidup sebagai anak-anak terang di dalam kejujuran seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, tetapi marilah kita untuk saling menguatkan, saling menopang, untuk bangun dan bangkit bersama. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang sungguh-sungguh mengingatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam perkataan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan fakta yang terjadi, tetapi tentu di dalam kasih yang daripada Tuhan. Mampukan kami untuk tetap menegakkan kejujuran di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tahu terkadang kami sering tergoda. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami untuk tetap taat dan setia di dalam kebaikan yang daripada-Mu. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Mampukan kami melakukannya di dalam kejujuran, di dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya segala pekerjaan baik yang kami kerjakan di dalam Tuhan pasti berhasil dan berbuah. Biarlah kami boleh menikmati setiap buah dari pekerjaan kami. Dan kami pun boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kekuatan bagi mereka yang sedang lemah. Berikan penghiburan bagi mereka yang berduka. Berikan segala sesuatu yang mereka perlukan bagi saudara-saudara kami yang berjuang di dalam kehidupan. Ya Bapa, kami pun mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Berkatilah obat dan makanannya, dan biarlah mereka beroleh kesehatan kembali di dalam penyertaan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan dan harapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami senantiasa. Terima kasih, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.